Musyawarah Rakyat Relawan Jokowi atau Musra yang berlangsung minggu kemarin masih menyisakan rasa penasaran siapa capres rekomendasi Musra. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak terburu-buru dan akan datang waktunya untuk mengumumkannya. Menebar beberapa persyaratan di depan para relawan kepada siapa rekomendasi diberikan oleh Jokowi. Kita bahas malam ini bersama narasumber, ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Putri. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Senang sekali kita kembali bahas politik dengan sukacita tentu saja. Nah, sebelum kita membahasnya, ada informasi kami tampilkan dulu, ada data berkaitan dengan rekomendasi siapa saja yang direkomendasikan oleh Musra, dan ada surveinya, kita lihat ya. Oke, kita lihat sekarang, di C. Ini dia hasilnya, rekapitulasi perolehan suara nasional dari Musra, ada 29 lokasi di Indonesia dan 1 di luar negeri ya, jadi Musra ini keliling. Yang pertama Prabowo Subianto 20,6, Ganjar Pranowo 19,95, Erlangga Hartarto 12,15. Mas Adi sudah melihat ini, kalau misalnya apakah Pak Jokowi sudah memutuskan atau belum sebenarnya ketika menerima rekomendasi ini? Saya memahami relawan Jokowi itu adalah wajah lain dari Jokowi. Ini adalah copy paste dan replika politik dari Jokowi. Kalau kita melihat selama ini, Jokowi itu kan begitu banyak mengendorse nama-nama orang yang sangat mungkin untuk mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Betul. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Jadi hasil musrah yang disorongkan kepada Jokowi itu sebenarnya tidak ada yang mengejutkan. Karena sejak jauh-jauh hari, publik sudah tahu, semua orang sudah tahu, ini adalah suasana hati Jokowi yang sesungguhnya. Itu artinya apa? Kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Jokowi itu sepertinya berharap bahwa siapapun yang bertanding di 2024 itu adalah all Jokowi's man, Oke, semua all president orangnya. man. Jadi Ganjar, Prabowo Subianto, kemudian Erlangga Hartarto, ini adalah sosok-sosok yang menurut saya cukup rasional untuk mendapatkan endorse ya. Meski pada saat yang bersamaan ini membuat PDIP tidak nyaman. Apapun judulnya, Jokowi itu kader PDIP. Iya. Jokowi bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, dan bisa jadi wali kota, itu berkat ya karir Tiket politiknya ya. yang kemudian diberikan oleh PDIP. Makanya kita tahu bahwa fatsun politik PDIP cuma satu, bahwa siapapun yang menjadi kader PDIP harus tegak lurus, ya, memberikan dukungannya secara total kepada capres yang diusung, ya Ganjar Pranowo. Tapi sekali lagi betul yang disampaikan oleh Jokowi, saat ini Belanda masih jauh, konfigurasi politiknya masih cair. Betul. Jokowi the end of the day-nya pastinya akan memutuskan kepada siapa kira-kira relawan ini akan diarahkan dukungannya kepada satu orang. Nggak mungkin kepada 3 orang. Iya. Karena konfigurasi politik saat ini, kalau kita cenderung carata, lihat secara umum, ini kan ada kecenderungan mungkin saja orang yang disebut potensial maju bisa tidak maju. Orang yang kemudian disebut sebagai capres potensial tidak capres. Sebut saja misalnya Prabowo Subianto. Siapa yang bisa menjamin Prabowo ini bisa berduet dengan Muhaimin hingga 2024? Muhaimin sering bermanuver loh. Ketemu dengan Demokrat, ketemu dengan Erlangga Hartarto. Itu mungkin bagian dari kegalauan politik dari Muhaimin yang sejak tahun lalu koalisi bersama dengan Gerindra, tapi tak kunjung diumumkan sebagai kandidat capres. Sementara poros-poros yang lain semakin mengeras. Begitupun dengan poros perubahan. Jangan kira AHY akan diam saja kalau tidak dipilih oleh Anies Baswedan sebagai pendampingnya. Makanya AHY, Demokrat, untuk pertama kalinya membuka hati dan komunikasi selebar-lebarnya kepada Erlangga Hartarto dan PKB. Bukan tidak mungkin 3 partai ini bisa jadi poros. Sepertinya Jokowi itu sedang melihat konfigurasi itu. Pada akhirnya, kalau sudah mengerucut pada nama-nama tertentu, ditetapkan sebagai kandidat capres oleh KPU, saya membaca Jokowi pasti akan mengarahkan dukungannya hanya pada satu orang. Itu yang paling penting. Oke, itu yang paling penting. Tapi bagaimanapun kan ada pernyataan, nanti pada waktunya saya akan memberikan bisikan-bisikan kepada partai-partai politik gitu kan, memberikan bisikan kepada partai-partai politik, bisikan-bisikan kuat kepada partai-partai yang saat ini koalisinya belum selesai. Apa maksud pernyataan itu kalau Anda lihat? Koalisi yang belum selesai itu di luar PDIP. PDIP itu clear dan fix dan firm. Artinya PDIP dengan P3 sudah melampaui dari ambang batas presiden 20%. Satu-satunya yang belum selesai dari PDIP soal kira-kira siapa orang yang dianggap kompeten, yang mampu menambal kekurangan elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, yang disebut dengan koalisi-koalisi lain tentu adalah nama-nama di musrah itu. Betul. Prabowo Subianto dan
Erlangga Hartarto. Artinya itu masih menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk menempatkan orang-orangnya atau mengendorse orang lain selain Ganjar dong? Betul, sangat mungkin. Karena begini, saya melihat ada kecenderungan wacana tentang koalisi besar itu kan diorkestrasi oleh Jokowi. Menyatukan begitu banyak kepentingan politik, 6 partai pendukung Jokowi, minus Nasdem tentu saja. Ini kan ingin disatukan dengan mengusung nama-nama besar. Maka dulu ada spekulasi, ini soal Ganjar dengan Prabowo, Prabowo dengan Ganjar, dan seterusnya. Jokowi berharap siapapun nanti yang maju, koalisi besar didukung oleh begitu banyak instrumen politik, calonnya besar dan akan memudahkan pertarungan politik dengan siapapun nanti lawannya. Kalau misalnya, misalnya Ganjar dikeluarkan dari orkestrasi itu, berarti misalnya ada Prabowo, Erlangga, kita pernah dengar beberapa kali informasi soal itu bagaimana? Ya betul, pasti Jokowi itu mendorong mereka juga untuk maju. Tapi dengan catatan, poros perubahan itu tidak ada. Kalau Anies gagal mendapatkan tiket pencapresan, saya kira Jokowi akan happy ending. Prabowo maju, Erlangga maju. Mungkin akan ada poros yang akan maju di 2024. Atau diserahanakan, dikerujutkan menjadi dua poros yang itu semua akan menjadi friendly match. Pertandingan persahabatan antar para pendukung Jokowi. Pertandingan persahabatan. Persahabatan, konfigurasi politiknya tidak terlampau ekstrim, huru hara politiknya bisa dihindari, keterbelahan juga dihindari. Karena mazhabnya mereka sama. Betul. Politik itu penuh riang gembira. Jadi siapapun yang kalah pasti akan dapat menteri, kan gitu. Tapi akan beda ceritanya. Kalau Anies Baswedan mendapatkan tiket capresan, rasa-rasanya 6 partai politik pendukung Jokowi ini apapun judulnya ingin coba disatukan menjadi satu kekuatan politik head to head antara kubu pemerintah dengan kubu perubahan. Ini yang saya sebut dengan big match. Big match, ini ya. pasti potensial huru haranya ada, potensial keterbelahannya seperti pilpres sebelumnya juga ada. Tapi kalau misalnya Anda sekarang melihat dari potensi-potensi koalisi-koalisi yang belum sempurna itu, yang belum jelas itu, yang belum solid itu, potensi yang paling mungkin terjadi seperti apa? Kocok ulang koalisi, kocok ulang koalisi. Jangan-jangan misalnya di akhir pertarungan, kalaupun toh Prabowo Subianto maju itu bukan dengan PKB, bukan dengan PKB, tapi dengan PAN. Karena ternyata Erick Thohir sudah masuk dalam tanda kutip ya pencapresan yang kemudian sangat mungkin bisa disondingkan sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Karena Erick sepertinya dengan Ganjar Pranowo pintunya sudah mulai tergembok. Selain muncul nama-nama besar gitu ya, memang Erick sudah mulai ada kelihatan clash dengan teman-teman PDIP, terutama soal batalnya Indonesia U20 itu menjadi kode yang jelas. Sepertinya juga Prabowo Subianto tidak terlampau meminati Muhaimin Iskandar sebagai wakilnya. Karena kalau berminat sudah sejak dari dulu. Mestinya dari dulu. Dan itu disampaikan oleh Hashim, adanya Prabowo Subianto. Kalau memang Muhaimin dianggap cocok, mestinya tahun lalu sudah dideklarasikan sebagai pendamping Prabowo. Saya masih melihat bahwa kalau Erick Thohir masuk jadi pendamping Prabowo Subianto, maka Erick Thohir mungkin akan membawa Partai Amanat Nasional. PKB keluar, dia bikin bangun koalisi yang baru. Mungkin dengan Golkar, tambah lagi dengan Partai Demokrat. Poros perubahan tak ada, maka muncul kongsi baru namanya gabungan dari Golkar, gabungan dari Demokrat, dan gabungan dari PKB. Sangat mungkin ini gabungan dari ketua umum partai yang sampai saat ini menurut saya agak sedikit galau ya. Dan ketika tiga poros itu muncul, menurut Anda Pak Jokowi akan tenang dan berbahagia? Tenang dan bahagia. Bahkan Jokowi akan membiarkan relawannya itu mendukung siapapun. Dukung Ganjar oke, Prabowo oke, Erlangga oke. Karena bagi Jokowi siapapun yang menang, the end of the day-nya mereka akan memastikan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Satu-satunya yang dikhawatirkan oleh Jokowi cuma satu. Capres yang menang di 2024 adalah mereka yang mendowngrade, menghilangkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Infrastruktur dianggap busuk, ini adalah proyek ugal-ugalan, IKN ini tidak tepat sasaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan itu yang sebenarnya horor yang dibayangkan oleh Jokowi. Betul. Kalau presiden di 2024 adalah mereka yang iman politiknya tidak sejalan. Karenanya Jokowi mengorkestrasi betul soal siapa yang harus maju di 2024. Kemungkinannya dua hal, soal legacy yang ditinggalkan harus ada yang melanjutkan, yang kita sebut dengan sustainability development. Yang kedua, ingat, Jokowi ini bukan ketua umum partai. Kalau Megawati tidak jadi presiden, dia bisa mengendalikan PDIP. SBY tidak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. Jokowi bisa mengendalikan apa? Nggak bisa. Musrah pun akan bubar jalan. Satu-satunya yang bisa dikendalikan oleh Jokowi adalah the next presiden, suksesor Jokowi yang kemudian didesain dari sekarang. Itulah Jokowi yang saya tangkap ya. Yang menarik juga di Musrah ini, di awal, di beberapa paragraf pertama, di beberapa statement pertama, ia menyatakan betul-betul bahwa
merawat demokrasi di akar rumput bukan di elit, mendengarkan suara rakyat bukan suara elit, dan itu diulang berkali-kali. Kepada siapa pernyataan ini sebenarnya ditujukan? Itu ingin disampaikan ke ketua umum partai politik yang saat ini bisa menentukan PDI soal Perjuangan maksudnya? PDI Perjuangan, kepada Gerindra, kepada Golkar, dan kepada semua partai politik. Bahwa ini adalah suara-suara rakyat dari bawah menurut versi relawan yang mestinya didengarkan dong. Misalnya Pak Erlangga Hartarto, sekalipun elektabilitasnya nggak muncul secara signifikan, tapi menurut Musra ini penting untuk didukung. Mengingat Erlangga ini adalah ketua umum partai besar, 3 besar, bukan hanya dalam survei, tapi perolehan pileknya di 2019 yang lalu. Tapi sorry itu saya harus katakan, jadi suara Musra ini nggak ada pentingnya sebenarnya. Ini telat disampaikan. Kenapa Musra finally memutuskan 3 nama itu baru hari ini, 2 hari ini? Mestinya beberapa bulan yang lalu sebelum PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo, sebelum Prabowo Subianto kemudian mengumumkan kongsinya dengan PKB. Kalau yang diumumkan Ganjar sama Prabowo Subianto, ini nggak ada gunanya juga. Jadi nggak ada bouncing pantulan yang kemudian membuat orang itu wah dan spektakuler tanpa Musra sekalipun. Prabowo maju dengan PKB. Tanpa rekomendasi Musra sekalipun, PDIP secara definitif sudah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Satu-satunya yang menurut saya mendapatkan berkah dari pengumuman Musra ini adalah Erlangga Hartarto yang selama ini memang agak sedikit sepi dan sayup-sayup soal konfigurasi. Sejak ada nama Erlangga dalam Musra, semangat Golkar berlipat ganda. Kata Golkar, ini adalah amunisi, ini suara rakyat, ini survei rakyat langsung yang berbeda dari survei-survei konvensional. Kalau misalnya Anda melihat ini sia-sia sekali, jadi apa sebenarnya rekomendasi nama-nama itu menurut Anda? Bagi saya ini hanya sebatas menebalkan. Ini hanya sebatas menebalkan. Apa yang kemudian terjadi belakangan ini, menebalkan survei-survei opini publik bahwa nama-nama yang masuk dalam survei 3 besar, 4 besar itulah yang kemudian sebenarnya adalah orang yang layak untuk diusung dan mendapatkan tiket pencapresan. Kenapa saya sebut sia-sia? Tanpa Musra sekalipun, Ganjar sudah ada namanya sejak lama. Apalagi deklaratif oleh PDIP sehari sebelum Idul Fitri, hari Sochi di bulan Ramadan. Tahun lalu tanpa Musra sekalipun. Prabowo Subianto sudah menyepakati piagam fakta integritas antara 2 partai Gerindra dan PKB. Itu tanpa Musra loh. Saya mengatakan di berbagai kesempatan, Musra kali ini telat membaca situasi politik. Kenapa setelah elit membentuk poros politik, mengumumkan nama capres, tiba-tiba Musra datang belakangan. Kalau di awal Musra sudah mention final tentang siapa nama yang maju, ini mungkin akan jadi suatu hal yang luar biasa karena akan jadi referensi elit. Tapi apakah ini kemudian memberikan konfirmasi kepada Jokowi karena bagaimanapun ini adalah acaranya Jokowi di depan relawan? Kalau itu iya, makanya di awal saya katakan Putri bahwa Musra ini dalam tanda kutip ini partai politiknya Jokowi di luar PDIP. Jokowi itu sangat kelihatan at home. Kalau bicara di depan relawan, di depan musranya, Jokowi bicara apa saja soal preferensi dan keinginan politiknya soal 2024. Karena Jokowi tidak bisa bicara ini di depan PDIP. Tidak bisa bicara ini di depan partai-partai politik yang lainnya. Makanya, sorry to say, semoga ini tidak berlebihan. Saya selalu mengatakan, Musra dan relawan Jokowi ini adalah partai politik lain yang dimiliki oleh Jokowi untuk mendrive bagaimana keinginan politik Jokowi itu disusun secara sistematis, diorkestrasi secara dinamis tentang kemungkinan siapa yang harus berpasangan, soal siapa yang harus mendapatkan tiket pencapresan, dan tentang siapa dengan siapa harus bertanding di 2024. Saya itu membacanya begitu. Baik. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana kemudian rekomendasi itu diambil dan seperti apa bisikan yang akan muncul nantinya. Mas Adi, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Kita singkat, padat, dan menarik sekali pembicaraan malam hari ini, dan demikian Kanal Pemilu Terpercaya malam ini.